أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله فقد فاز المتقون. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh, atau mungkin nikmat yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di kemudian harinya. Kemudian kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin, karena sejatinya orang yang mensyukuri nikmat Allah Rabbul Alamin, nikmat itu dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, maka Allah akan berjanji akan menambahkan nikmatnya. Ada orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Rabbul Alamin, dia gunakan kesehatannya untuk salat, dia gunakan kesehatannya untuk berbuat baik, Allah akan tambahkan nikmatnya. Bukan yang dimaksud adalah ketika dia diberikan kesehatan dia sekedar santai, dia melakukan perbuatan yang haram, tidak. Tapi yang diberikan nikmat itu adalah ketika dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu, semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ana yakin semua kita ini ingin beruntung jemaah. Kita mencari keuntungan di dunia, tapi orang-orang yang beriman dia tidak mencukupkan dirinya untung di dunia saja. Karena banyak orang-orang dia memilih untung di dunia saja, karena mereka menganggap bahwasanya untung di dunia itu nyata, tapi kalau di akhirat belum tentu kata mereka. Tetapi orang-orang yang beriman, dia tahu bahwasanya nanti dia akan mati jemaah, dan dia harus menyiapkan semua amalan supaya dia beruntung di depan Allah Jalla Jalaluh. Dan kita sekarang ini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, adalah orang-orang yang ingin mencari keuntungan, yang lagi berdagang dengan Nabi sallallahu, yang lagi berdagang dengan Allah Jalla Jalaluh, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat kata Allah Rabbul Alamin menyebutkan hal tersebut dalam surat Fatir. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, innal ladzina yatlunal kitab, innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salat wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Maka orang-orang yang dia membaca Al-Quran, yang dia menelaah Al-Quran, yang dia menyibukkan dirinya untuk membaca dan memahami Al-Quran tersebut, itu adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugi jemaah. Apalagi nanti akan datang bulan yang penuh dengan Al-Quran,
Bulan yang mana Allah Jalla Jalaluhu turunkan di dalamnya ada Al-Quran, jemaah. Maka seorang yang mengatakan dirinya muslim, jangan sampai satu hari dia terlalaikan dari Al-Quran. Maka sangat hina sekali kita mengatakan kita adalah orang Islam, tapi itu mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak pernah baca, jemaah. Dan mungkin itu yang membuat kita tidak takut kepada Allah Rabbul Alamin. Dan yang mungkin membuat solat yang kita kerjakan tidak pernah khusyuk. Banyak di antara kita 60 tahun dia membaca Al-Quran, 60 tahun dia mengerjakan solat yang 17 rakaat tiap hari. Siapa di antara kita sudah hafal arti dari Al-Fatihah? Siapa di antara kita sudah hafal Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil Qul huwallahu ahad. Karena kita tidak peduli dengan artinya, kita tidak peduli dengan maknanya, yang penting baca, jemaah. Akhirnya kita tidak tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah itu apa. Maka nanti kalau datang bulan Ramadan, walaupun di luar dari bulan Ramadan, maka baca Al-Quran, karena Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan membaca satu huruf dari Al-Quran pahalanya 10 kebaikan, jemaah. Satu huruf. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam harfun yang di depan dari surat Al-Baqarah tersebut. Tapi alif itu harfun, lam harfun, mimun harfun. Tiga huruf di sana. Yang mana satu huruf itu memiliki 10 kebaikan, jemaah. Perbanyak baca Al-Quran, kemudian baca maknanya. Dan kita tidak akan pernah merugi, karena itu adalah harta simpanan yang kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Allah Rabbul Alamin mengatakan, wa aqamus salat. Orang yang terus mendirikan solat, dia tidak lalai dari solatnya. Maka sangat disayangkan ada orang-orang ketika datang bulan Ramadan, kemudian dia meninggalkan solat. Solat itu amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Jalla Jalaluhu, jemaah. Jangan sampai kita puasa ternyata solat kita tinggalkan. Jangan sampai kita puasa ternyata solat ini kita lalaikan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadan, beliau mengatakan, rubba shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Ada di antara kalian yang dia bertahun-tahun berulang datang bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadannya. Dia cuma mendapatkan haus dan dahaga, dosanya tidak diampuni oleh Allah, tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Padahal kita mengharapkan di bulan Ramadan itu ada berkah yang diturunkan oleh Allah dan kita dapat berkah tersebut. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita amalan tersebut tidak ada gunanya, jemaah. Kenapa? Karena kita mengerjakan puasa, tapi kita tidak mengerjakan sholat. Kemudian juga ketika di bulan Ramadan tersebut, jangan hanya sekedar menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Karena kata kita sibuk mengerjakan amalan-amalan yang tidak membatalkan puasa. Atau menjaga diri kita dari makan dan minum, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi kita tidak berusaha untuk menjaga dari pembatal pahala puasa tersebut. Di antaranya meninggalkan sholat. Jaga sholat, jemaah. Jangan sampai dilalaikan. Bagaimana kita diberikan nikmat oleh Allah Jalla Jalaluhu sampai hari ini masih hidup, jemaah. Kita diberikan kenikmatan bisa bernafas. Kita melihat anak-anak kita tumbuh. Kita melihat istri kita berbakti kepada kita. Allah kasihkan rezeki sama kita. Kemudian hanya sebentar kita tidak mau bersujud dan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Maka sungguh kita adalah orang-orang yang hina kalau meninggalkan amalan tersebut. Kemudian di antara amalan yang disebutkan oleh para ulama ketika datang bulan Ramadan yang antum harus jaga supaya tidak dibatalkan pahala dari puasa kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Selain meninggalkan sholat akan menghapus pahala dari puasa kita,
Ucapan-ucapan zur juga jangan sampai antum ucapkan. Apa ucapan zur? Mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, menganggap diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Lah, jemaah, kita ini tidak lebih baik daripada orang lain orang tersebut. Mungkin kita di dunia kita memiliki pangkat, kita manajer di sebuah perusahaan atau di suatu perusahaan. Bisa jadi majikan atau bisa jadi pekerja kita yang dia hanya cleaning service saja, dia lebih berdiri di tengah malam berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan pernah meremehkan orang lain. Dan jangan sibuk dengan aib orang lain, jemaah. Jangan sibuk menggibah, menamimah, merendahkan orang lain. Karena itu akan menghapus pahala dari puasa kita, jemaah. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Kemudian kalian berinfak dengan harta yang kami berikan kepada kalian, sirran wa alaniyatan. Mau sembunyi-sembunyi silakan, mau dia terang-terangan silakan. Yang penting dia harus terus mengelus dadanya ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu. Tapi biasanya yang sembunyi-sembunyi itu lebih ikhlas, jemaah. Karena orang yang akan dinaungi oleh Allah Jalla Jalaluhu pada hari kiamat adalah orang yang berinfak di jalan Allah dengan tangan kanannya, la ta'lamu shimaluhu. Tangan kirinya itu enggak tahu tangan kanannya berinfak. Maksudnya enggak ada orang yang tahu dia melakukan amalan soleh tersebut. Apalagi nanti datang bulan Ramadan lagi, jemaah. Ketika orang berinfak 1 biji kurma mungkin diberikan kepada orang yang lagi berbuka puasa, dia dapat pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka jangan sampai mengatakan, oh kalau bulan Ramadan harus berinfak banyak. Tidak. Karena yang dilihat oleh Allah Jalla Jalaluhu bukan banyaknya, jemaah. Ikhlasnya antum karena Allahu Rabbul Alamin. Bahkan amalan yang paling baik di sisi Allah Jalla Jalaluhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adwamuha wa in qalla. Amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Mungkin antum bisa beli gorengan satu, kemudian gelas air itu 1 gelas, kemudian ada orang buka puasa di masjid, antum letakkan. Mungkin antum takut nanti ketahuan sama orang, antum simpan dia di plastik, kemudian antum letakkan untuk orang lain, dia minum, dia makan, antum dapat pahala yang sempurna dari puasa mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aftara shaiman kana lahu ajrun as-shaim min ghairi ay yanqusu min ujurihim syai'an. Dia dapat pahala dari orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dari puasa orang tersebut, jemaah. Pahalanya sangat besar. Kemudian kita berinfak itu bukan hanya terang-terangan saja, sembunyi juga silakan. Mau sembunyi mau terang-terangan, yang penting ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum nafsi bitaqwallahi jalla jalaluhu faqad fazal muttaqun. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka terus melakukan amalan-amalan soleh, karena sejatinya amalan soleh itu yang akan mendatangkan keridhaan Allah jalla jalaluhu. Dan dengan keridhaan Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah wa Rabbul Alamin. Maka benar perkataan orang dan disebutkan bahwasanya amalan itu tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga, ya jemaah. Karena berapa amal soleh yang kita kerjakan kemudian kita ingin untung dapat surga, ya jemaah. Kadang solat kita ada terbesit kita ingin dipuji oleh orang lain. Kadang solat kita terbesit dalam pikiran kita urusan dunia. Kadang kita bersedekah juga ingin dilihat oleh orang lain, jemaah. Melakukan amalan juga ingin dipuji oleh orang lain. Maka carilah ridha Allah tabaraka wa taala dengan terus beramal soleh. Karena amalan itu tidak akan menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Tapi yang membuat kita masuk surga adalah rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan untuk mendapatkan rahmat itu adalah melakukan amalan soleh, jemaah. Kemudian disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu di antara perdagangan yang tidak akan pernah merugi dia, disebutkan dalam surat At-Taubah. Bisa dibuka surat Taubah, yaitu ayat yang ke-112. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan orang-orang yang bertaubat
yang dia kembali kepada Allah karena dia tahu banyak dosa dia. Ternyata kita bertobat itu untung jemaah. Allah tabaraka wa taala mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kembali bertobat kepada Allah, kalian akan beruntung. Kemudian yang kedua, al-abidun. Fokuskan ibadah itu hanya karena Allah Jalla Jalaluh. Puasa harus karena Allah, bukan ke adat kebiasaan, bukan supaya disanjung oleh orang lain. Kemudian as-saihun, yaitu berpuasa itu sendiri. Maka berpuasa itu bukan hanya menjaga dari pembatal puasa tersebut, tapi juga menjaga dari pembatal pahalanya. Kemudian mengerjakan sholat, mengajak orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah orang dari mengerjakan yang mungkar. Kemudian dia menjaga batasan-batasan Allah. Halal itu sudah jelas, haram sudah jelas, maka tinggalkan yang haram, kerjakan yang halal. Maka Allah tabaraka wa taala mengatakan wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, kemudian kita dimudahkan beribadah oleh Allah Jalla Jalaluh, kemudian diterima amal-amal soleh kita, dan semoga kita terus bisa mengerjakan amal soleh di bulan tersebut. Kemudian jaga jangan sampai pahala kita ini habis gara-gara ucapan kita kotor, gara-gara mencaci maki orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Kemudian jaga pula solat kita. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Qala Allahu jalla jalaluh, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma unsur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma unsur ikhwanana fi Sumatra. Allahumma unsur ikhwanana fi Palestin. Allahumma unsur ikhwanana fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.